Saya kemarin melihat bahwa orang-orang kafir ini mulai berani untuk mengganggu. Sebenarnya orang kafir ini nggak boleh mengganggu orang Islam, karena di kafir ini nggak punya sumbangsi bagi negara. Kalau kita bicara soal kompetensi, klasifikasi dan kualitas diri penduduk Indonesia, setahun saja umroh itu menghasilkan duit sampai ratusan miliar untuk kas negara, Departemen Agama dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi haji, himayatan lil haji, orang berhaji dananya besar. Nah, contohnya si kafir ini, antum ada sumbang siapa bagi negara? Kau ganggu ulama, mengajar kau. Dan kemarin tadi malam saya Islamkan orang India, Buddhis, agama Buddha. Saya bilang, kau alhamdulillah dikasih hidayah, mengkilat begini, mantap sekali kalau jadi kayu bakar kamu. Tahan lama itu. Ya memang kan begitu. Muslim masuk surga, kafir ke neraka. Aina atatna lil kafirin salasila wa aklala wa sa'ira. Kata Allah, sungguhnya kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Semua kajian-kajian ayat Bible Kristen itu bernafaskan filsafat. Maka agama Kristen itu bukan agama semawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Kebetulan saya di sana, Pak Bupati, sudah banyak mempendetakan pendeta. Saya di Kristen itu mbahnya kafir, kira-kira begitu. Dedengkotnya dan tuanya kafir. Bertarung secara intelektual, pinjam ratingnya TV One satu malam, kita bicara, jangan dialog, debat dengan satu agreement. Kalah, kalau saya kalah, kembali ke Kristen. You kalah, masuk Islam. Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi muharrama awar rasul wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umaro, bi sakawatil agniya, bi da'watil fuqara'i.
hubud dunya ra'su kulli khati'at man tamassaka bi sunnati inda fasyadi umati wallahu ajru mi'ati syahid. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami muliakan, kami hormati, berhadir bersama-sama dengan kita saat ini Bapak Bupati Kampar Provinsi Riau, beliau Haji Sugeng. Lain waktu kalau pertemuan formal begini diberikan nama-nama musbida supaya kita tahu menghargai agama ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Jangan terlalu jauh masuk ke konsep iman, apalagi takwa, kalau etika kita berantakan. Lain waktu kalau pertemuan formal begini, si pendakwa itu diberikan catatan singkat, apalagi di tengah dunia ini sebelum dan sesudah Pilpres, konstelasi politik, diplomasi bilateral tanpa pernah selesai. Jadi ini penting di momentum Muharram. Muharram itu adalah tahun baru Islam Hijriah. Muharram wa rasulin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mukminin. Bukan hanya itu, tetapi juga tahun yang penuh berkah bagi orang-orang beriman. Napak tilas kehidupan kita yang pernah dan nanti akan kita terawang lewat Muharram. Para alim, para ulama yang kami hormati, kami muliakan, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum tahun baru Islam 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 September tahun 2019 Miladiah. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mohon beribu maaf saya terlambat, karena dari tadi malam saya melaksanakan tabligh akbar di Masjid Al-Hikmah Kota Medan. Usai tabligh akbar jam 11:12 saya sudah berangkat menuju Kampar. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahi saya belum istirahat, berhenti hanya sholat cepat-cepat karena waktu menempuhnya ke sini jauh. Ini sudah saya lakukan kurang lebih 12 tahun. Nanti besok zuhur di Pranap, apa itu, air molek, tanggal 5 di Kabupaten Batanghari bersama Bupati Batanghari dalam rangka seperti ini, momentum Muharram. Tanggal 6 di Citraland Palembang, 7 di Tangerang, sampai bulan Oktober di Solo dan Surabaya. Gotwatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya.
Apa yang kita cari di dunia ini? Allahu Akbar. Jabir bin Abdullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah Abu Bakar, sahabat. Datang laki-laki gagah, bajunya putih, jubahnya putih bersih, rambutnya ikal berderai sebatas bahu. Beliau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apa pendapatmu tentang dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu bagaikan mimpi orang yang tidur. Apa pendapatmu Muhammad tentang akhirat? Akhirat itu adalah sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Apa pendapatmu Muhammad tentang surga? Surga adalah ganti dunia bagi orang-orang yang meninggalkannya, sedangkan neraka ganti dunia bagi orang-orang yang mengejarnya. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Nabi SAW bagaikan kedipan mata, cepat sekali kita hidup. Lalu laki-laki ini bergegas pergi. Para sahabat bertanya, Rasulullah bertanya kepada beberapa sahabat, siapa yang tahu di antara kalian orang laki-laki tadi? Mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kalau Nabi SAW, Rasul berkata, itu tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril, mengirimkan salam kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan salam melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Katakan kepada Muhammad, apapun yang ia minta, bahkan gunung sana itu akan berubah menjadi emas, akan menyertai kemanapun Muhammad berada pergi. Rasulullah terserak. Sejenak dia tunduk dan berkata, berikanlah harta itu kepada orang tak berharta. Berikanlah pangkat itu, kedudukan itu kepada orang yang tak punya kedudukan. Berikanlah semua itu. Bukan berarti bahwa di Islam tidak boleh ada harta. Wah begitu. Imali dunia kakana kata Yesu abadan wa balakiratika kakanakah tamutu godan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Bukan berarti tidak boleh ada kalau tidak ada kekuasaan, maka kita tidak mampu untuk membela Islam. Saya keliling kemana-mana kan sering bawa anak istri. Saya nggak ada pengawal, Pak Bupati. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Banser, saya bukan Ansor, saya bukan FPI. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tugas saya hanya dua, mengokohkan iman saudara Muslim dan memanggil orang-orang kafir masuk Islam. Kemarin dari Medan, dari Jakarta tanggal 21 Agustus saya berangkat, dan ini mau kembali lagi ke Jakarta. Di Tanjung Balai bersama Pemkot dan seluruh ulama yang ada di sana, karena ulama dan umaro ini kan mitra, jangan berpisah dan jangan berubah, jangan berpisah dan jangan juga berubah. Artinya ulama tetap ulama, umaro tetap umar, jangan cepat berubah seperti bunglon, supaya ada contoh bagi masyarakat. Ada satu filosofis truk muat sawit, tapi filosofisnya bagus. Yang bawah ini saya curiga buta huruf, tapi filosofisnya tajam sekali. Dia tulis di belakang begini, di bawah dashboard, apa itu? Spakbor, penutup lumpur di bawah itu ada tulisan filosofis bagus sekali. Dia bilang begini, kejar duit tapi jangan menggigit.
Ada satu kalimat yang tajam sekali filosofisnya. Anak lebih mencontohi orang tua ketimbang kritik. Ada satu yang saya baca di pinggir jalan. Nah, jadi contoh apa kira-kira yang bangsa ini berikan? Problematika eksternal, internal bangsa ini sudah terlalu banyak. Saya ini Pak Bupati orang yang sebenarnya dulu dari latar belakang yang bukan Islam. Saya kemarin melihat bahwa orang-orang kafir ini mulai berani untuk mengganggu. Sebenarnya orang kafir ini nggak boleh mengganggu orang Islam karena di kafir ini nggak punya sumbangsi bagi negara. Kalau kita bicara soal kompetensi, klasifikasi dan kualitas diri penduduk Indonesia, setahun saja umroh itu menghasilkan duit sampai ratusan miliar untuk kas negara, Departemen Agama dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi haji, himayatan lil haji, orang berhaji dananya besar. Nah, contohnya si kafir ini, antum ada sumbang siapa bagi negara? Kau ganggu ulama, mengajar kau. Saya bekas kafir, jadi saya Pak Bupati tidak boleh ditawar kalimat itu supaya si kafir masuk Islam. Saya Islam kan bos Tanjung Balai di depan wali kota Cina, di Jakarta juga begitu. Dan kemarin tadi malam saya Islamkan orang India, Buddhis, agama Buddha. Saya bilang, kau alhamdulillah dikasih hidayah, mengkilat begini mantap sekali, kalau jadi kayu bakar kamu tahan lama itu. Ya memang kan begitu. Muslim masuk surga, kafir ke neraka. Aina atatna lil kafirin salasila wa aklala wa sa'ira. Kata Allah, sungguhnya kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Orang Islam semua masuk surga. Mau dia NU, mau dia Naqsawandiyah, pokoknya yang alim ya sampai bahlul semua masuk surga. Nggak ada yang tersisa. Asalkan KTP tetap saja disimpan sebagai warga negara Muslim. Malaikat periksakan, oh iya Islam. Satu kalimat, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kamu orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Orang Islam. Yang sholat dengan tidak sholat, yang melaksanakan perintah Allah dengan yang lalai, semua masuk surga. Nah, lalu yang pemalas sholat dengar malam begini, alhamdulillah. Itu betul, memang itu masuk surga. Tapi surganya benjol-benjol, kumpul dengan kafir neraka dulu, baru masuk surga. Saya masuk Islam nggak mau masuk surga begitu, harus langsung. Waktu bersahadat, kiai saya mengatakan, Pak Yahya kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti Bapak sudah selamat. Dalam hati saya bicara, itu kan versi kiai. Orang yang dari kafir yang mendapat petunjuk hidayah, dia kembali dari kebatilan menuju kepada hidayah. Ada 2 orang, satu mu'alaf, satu muhtadin. Ini tafsir yang saya baca, saya lihat selama kurang lebih saya sudah 12 tahun beragama Islam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu mu'alaf. Dalam kamus besar Arabik disebut mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Jadi masuk Islam karena mau kawin. Masuk Islam karena mau kawin. Masuk Islam karena ikut-ikutan. Masuk Islam karena ada keinginan duniawi. Tapi di sisi yang lain ada juga yang disebut dengan muhtadin, orang yang mendapat hidayah. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yas'u ila siratin mustaqim.
Ini yang muhtadi, ini yang mendapat petunjuk. Jadi dia mengkaji Al-Quran secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Kemarin kan Ustadz Somad ditantang oleh beberapa pendeta supaya dihukum. Orang Islam semua tiarap. Ya itu aja lah, mengaku memang tiarap. Saya bilang tidak ada yang bergerak ini. Beliau pendakwa, saya pendakwa, sama-sama kami korps baret putih. Saya langsung berteriak, "Hei, jangan Ustadz Somad yang kalian lawan, nih Yahya Waloni. Lapor saya, tantang saya, kalian pendeta satu, jangankan Indonesia, satu dunia." Karena saya tahu yang mereka perdebatkan soal salib ini adalah terkait dengan filosofis spekulatif ketuhanan Yesus. Ketuhanan Kristen itu adalah ketuhanan spekulatif, filosofis. Paul of Tarsus. Semua kajian-kajian ayat Bible Kristen itu bernafaskan filsafat. Maka agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Kebetulan saya di sana, Pak Bupati, sudah banyak mempendetakan pendeta. Saya di Kristen itu mbahnya kapir, dedengkotnya dan tuanya kapir. Jadi terkait dengan kalau Ustaz Somad jadi tersangka, saya jadi ahli, saya jadi saksi ahli. Lambang salib itu bukan lambang eksekusi tersalibnya Al-Masih atau Yesus Hamasia atau The Christ Jesus atau Yesus Kristus. Ini nama-nama Tuhan Kristen. Makanya saya masuk Islam, saya ragu tahun depan dia berubah menjadi David Beckham. Marah. Biasa bangsa ini suka-suka lapor. Jangan pakai lapor. Kalau laki-laki berhadapan, fight, bertarung secara intelektual. Pinjam ratingnya TV One satu malam, kita bicara. Jangan dialog, debat dengan satu agreement. Kalah, kalau saya kalah, kembali ke Kristen. You kalah, masuk Islam. Allah Akbar. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Berikan like jika suka. Dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.